memampukan setiap para pelayan-pelayan yang mengambil bagian dalam setiap pelayananmu. Kiranya Engkau mengurapi, memakai supaya mereka melayani bukan karena Tuhan keadaan mereka Tuhan, tetapi karena perbuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nilai menjadi doa dan syukur kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari kita menyanyikan kita yang pertama. Allah Roh Kudus menemani kami. Terima kasih. Oh
Gembala. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, janganlah seluruh hidupku, kuasamu kuasamu mengubah hidupku. Haleluya. Kuasamu ya Tuhan mengubah hidup kami, membaharui. Kami bersyukur karena kuasamu saja yang bisa mengubah hidup kami Tuhan. Tidak mungkin manusia bisa mengubah hatinya sendiri. Tapi syukur karena Engkau mengasihi kami. Engkau menyucikan kami dari segala dosa kami. Dan kemudian Engkau mengutus Roh Kudus untuk menjaga, memelihara hidup kami. Supaya kami tidak ikut keinginan tubuh kami, tapi mengikuti kehendak-Mu Bapa. Karena Engkau mengajar kami di dalam dunia ini sampai kepada kekekalan. Berkati kami dengan firman-Mu di malam yang ke-10. Tuhan, bukan karena malam ke-10, tapi Engkau yang kami rindukan di atas segalanya. Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi kami, bagi jemaat yang ada di rumah, bagi jemaat yang merindukan. Ku percaya pada malam ini Engkau hadir memenuhi kami, memenuhi keluarga. Karena hanya dengan Roh Kudus kami, keluarga, anak-anak kami akan dipulihkan. Kami boleh menikmati keluarga ketika pencipta keluarga, itulah Roh Kudus, memberikan damai, damai sejahtera milik Tuhan diberikan untuk kami tinggal bersama. Berkatilah firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, dalam seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai malam ini, bukan karena malam yang ke-10, tapi memang bilangannya kita sudah lakukan 9 malam, dan malam ini kita akan tentu mengakhiri pelayanan ibadah 10 malam. Saudara, ibadah 10 malam di gereja kita bukan karena rutinitas, tapi mengingat, haleluya, mengingat Alkitab. Dan alangkah indahnya ketika kita memberikan perhatian, memberikan waktu untuk banyak mendengar. Karena firman Tuhan bilang dalam kitab Yesaya 51, dengarkanlah aku, hai kamu yang mencari kebenaran. Anak-anak Tuhan, penting kita mendengar. Kita mendengar dari sumber yang benar. Karena banyak berita yang sibuk. Saudara tahu, teknologi sekarang membuat orang puyeng. Satu handphone saja saudara, bisa saudara tidak ada waktu lagi untuk yang lain kecuali membaca, menghapus, menanggapi. Oh, ada email, ada Yahoo, ada apa lagi, Facebook.
ada lagi WhatsApp. Sekarang SMS sudah hampir kurang. Yang jelas saudara, ini sumber-sumber begitu banyak. Ya, saya pernah download News World News. Jadi sekali masuk ribuan dari seluruh dunia. Waduh, saya bilang saya buang, saya hapus. Ya, bahkan ada juga beberapa lagi yang dari mancanegara, bukan WhatsApp, tapi ada satu lagi. Tapi saudara, memang benar, kalau saudara mau mendengar suaranya Tuhan, ingat, saudara harus abaikan dulu yang lain. Tidak mungkin saudara bisa mendengar fokus suara Tuhan, sementara mata kita, telinga kita sibuk sana sini. Maka saudara, saya biasakan kalau saya baca Alkitab, saya tidak mau nonton TV. Matikan semua. Handphone pun kalau boleh di silent, tutupkan aja. Karena kita mau dengar suara firman Tuhan. Nah, malam ini saudara, saya tadi ada tulis, bagaimanakah perjalanan gereja Tuhan kalau Roh Kudus tidak diutus oleh Bapa dari tempat tinggi? Apa yang jadi kalau Tuhan Yesus tidak pernah berfirman, aku akan mengutus dia kepada kamu? Apa yang terjadi bagi gereja, bagi jemaat? Sudah dapat dipastikan bahwa Rasul dan murid-murid atau orang-orang percaya disebut jemaat Tuhan akan tidak dapat bertahan. Kita tahu saudara, ketika Yesus baru bangkit, Petrus saja dia bilang, aku mau pergi menangkap ikan. Padahal dia murid 3 tahun lebih. Menyertai Tuhan Yesus, melihat wajah Yesus, melihat hanya 3 orang rasul yang pernah melihat wajah Yesus yang aslinya, seperti matahari mukanya. 3 orang, Yakobus, Petrus dan Yohanes di atas gunung. Mereka melihat wajah Yesus yang sebenarnya. Karena ada tamu dari langit, Musa dan Elia. Wajah Yesus berubah di depan mereka. Saya percaya Yesus mengambil rupa sebagaimana wajahnya yang disebut seperti matahari. Makanya Petrus bilang, kebingungan dia. Apa dia bilang? Tuhan, betapa bahagianya kami ada di sini. Biar kami bangun 3 kemah. Tapi disebut Alkitab, dia tidak tahu sebetulnya apa yang dia bilang. Bayangkan saudara, dia melihat siapa itu Yesus. Tapi ketika Yesus bangkit, dia bilang sama teman-temannya, dia kan murid yang sangat dekat. Yohanes kan murid yang dekat dengan Tuhan. Sudah lihat di gambar, dia bersandar di dada Yesus. Kemudian Petrus yang banyak bicara, atau dia bilang, aku pergi menangkap ikan. Kalau seorang yang senior bilang, aku pergi menangkap ikan, ini awal kitab sebut, kami juga pergilah. Ya. Nah saudara, kalau saja Yesus tidak pesan kamu tunggu di Yerusalem sampai kamu dilengkapi. Kalau tidak lengkap, berarti tidak cukup pengalaman murid-murid 3,5 tahun. Tidak cukup. Mereka melihat, menjamah, menyentuh, bercakap-cakap, suka dan duka dengan Petrus. Luar biasa saudara. Tapi apakah cukup untuk melayani? Saudara, saya baca dulu dalam Injil Lukas 24. Haleluya. Lukas 24. Saya bacalah supaya saudara tahu. Semalam kita dengarkan bahwa Yesus menggenapi seluruh nubuatan nabi-nabi. Lukas 24
ayat 44 sampai 49. Ayat 44. Dikatakan ia atau Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku, tentang Yesus dalam Taurat Musa, dalam kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Dalam ketiga kitab inilah semua nabi-nabi bernubuat. Allah beritahu, oh nanti akan datang. Seorang anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki, kata di dalam kitab Nabi Yesaya. Ribuan tahun sebelumnya, bahkan Musa sudah bilang, seorang yang lebih besar daripada aku akan datang. Itu berbicara tentang Yesus, bukan yang lain. Banyak orang klaim tentang mereka punya, bukan. Mana mungkin orang tidak ada di Alkitab, mana mungkin Musa Tuhan suruh orbitkan, tidak mungkin. Yesuslah menggenapi. Dia bilang akan datang seorang yang lebih besar daripada aku. Dengarkanlah dia. Musa bicara tentang Yesus. Semua nabi-nabi dikatakan harus digenapi. Harus digenapi. Kalau Yesus tidak datang, berarti nabi masih bernubuat terus. Masih mengatakan nanti datang. Kapan digenapi? Tetapi karena ketika Yesus datang, dia berkata, harus digenapi. Aku datang untuk menggenapinya. Ayat 44. Semua yang ada tertulis tentang aku. Wow. Siapa berani mengklaim semua yang tertulis tentang dia di kitab nabi-nabi? Tidak ada. Musa pun tidak pernah bilang. Elia yang diangkat dengan kereta kuda berapi dari langit tidak pernah bilang tentang aku. Daniel yang disebut punya roh hikmat yang luar biasa, tidak ada dibilang tentang aku. Semua nabi bernubuat. Hanya Yesus, dan memang benar dia menggenapi. Sehingga dia bukan nabi, saudara. Mana mungkin Yesus nabi? Kalau ada ditulis di Alkitab dia nabi, itu karena pengertian orang yang belum mengerti siapa itu Yesus. Karena waktu dia datang, banyak juga orang mendep. Makanya orang buta pun diindoktrinasi dari malam, sudah tahu. Yesus. Orang buta bilang, Yesus anak Daud. Dari mana dia tahu? Dia tidak bisa baca. Hanya dengan dengar, dibisikin orang. Bayangkan saudara. Jadi betapa dahsyatnya penyesatan iblis supaya keselamatan tidak terjadi. Tapi saudara, Yesus berkata, harus digenapi. Tidak bisa tidak. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Dalam kitab Taurat Musa. Kitab Taurat Musa, apa itu? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab Musa. Tertulis intinya Yesus Juru Selamat. Dan kitab-kitab nabi-nabi, semua nabi, semua yang disebut nabi dalam Alkitab, bukan di luar kitab, kita tidak ada urusan dengan itu. Nabi yang ada di Alkitab kita. Dan kemudian, dan kitab Mazmur. Wow, luar biasa saudara. Kitab Mazmur berbicara tentang raja yang adil. Haleluya. Yesus telah datang, tampil. Makanya dia bilang, akulah jalan dan kebenaran. Akulah kebangkitan.
Akulah terang dunia. Aku mengampuni dosamu. Oh, itulah kebesaran Kristus. Siapa pernah berani Nabi berkata, aku ampuni dosamu? Nabi hanya berkata, Nabi Musa, ya Bapa Allah, ampuni dosa umatmu. Hanya Yesus tidak pernah bilang, Bapa ampuni mereka. Tidak, aku ampuni kau. Kenapa? Dia adalah cahaya kemuliaan Allah yang datang dalam rupa manusia. Nah, dia datang ke dunia. Kita sudah bilang tadi malam, kalau saja Yesus tidak datang dalam rupa manusia, tidak akan ada berita penyaliban, tidak ada berita Natal, tidak ada berita kebangkitan, tidak ada dusta di antara orang Yahudi. Nah, saudara, saya mau beritahu dulu, ini dusta, saudara. Supaya saudara jemaat tahu, tadi malam saya tidak baca, ya, disebut bahwa berita itu sampai sekarang. Coba lihat dulu saudara, Matius 28 ayat 11. Matius 28 ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu. Penjaga, prajurit yang disuruh imam-imam kepala orang Yahudi menjaga kubur Yesus. Hebat. Hanya kubur Yesus yang dijaga. Jadi ini sebetulnya sudah menjadi cemeti cambuk bagi orang yang tidak percaya Yesus yang disalib. Kalau bukan Yesus yang mati disalib, mana mungkin orang jaga kuburnya? Bikin apa? Jadi memang saudara menjadi kacau balau kalau orang sudah tidak mempercayai Tuhan. Ini bukti bahwa kubur Yesus dijaga. Setelah mereka pulang, karena disebut dalam ayat sebelumnya, penjaga kubur serdadu-serdadu punya senjata. Menjaga kubur jangan diambil orang. Tetapi ketika malaikat dari langit datang, wajahnya seperti kilat. Alkitab katakan, wajahnya, ayat 4, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. 28 ayat 4. Ketika malaikat datang mengguling batu, sebetulnya Yesus bisa mengguling batu, lemparkan. Tapi dia dihormati dari langit. Dihormati malaikat yang disebut wajahnya seperti, ya, bagaikan kilat, ayat 3. Wajah malaikat yang datang menghormati Yesus, membuka, menggulingkan batu. Hebat, itu batu besar. Tapi dia datang berdiri di atas batu. Penjaga-penjaga melihat, gemetar, padahal pasti mereka punya SK, pasti mereka punya mandap, punya kekuatan, terlatih, orang-orang terlatih. Tapi disebut, tiba-tiba mereka seperti orang mati. Hal pucat, pulang mereka. Nah, ketika pulang, dengarkan ini. Ayat 11 tadi, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota. Datang beberapa orang, bukan semua. Beberapa orang mungkin merasa benar dia pulang ke rumahnya, karena mereka gemetaran. Tuhan taruh mereka pulang ke rumahnya menjadi saksi. Beberapa pergi ke imam, 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini, dan cerita tentang kebangkitan yang dipalsukan ini, tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Wow, kenapa itu ditulis sampai sekarang ini? Roh Kudus tidak boleh melarang orang memutarbalikkan fakta ini, sehingga disebut tulis. Sama juga dengan tulisan di atas kayu salib kan?
Yesus raja orang Yahudi. Orang Yahudi bilang jangan tulis. Raja bilang biarku. Itu semua rencana Tuhan. Ya saudara, berita tentang kebangkitan Yesus telah dimanipulasi oleh orang Yahudi sampai sekarang. Dan ini tidak akan terhapus. Nanti dia di sorga, barulah generasi orang-orang Israel menangis berkata, Tuhan terima kasih Engkau selamatkan kami. Walaupun ada sejarah, bahkan di Alkitab itu ada tersiar kabar tentang orang Yahudi sampai sekarang. Ada tertulis di sorga. Kalau seandainya ini dihapus ayat ini, di sorga tetap tertulis. Haleluya. Nah, itulah saudara. Benar, Yesus karena dia datang menyelamatkan umatnya. Kemudian kita tahu, dia bangkit, dia naik ke sorga. Dia bilang, kemarin sudah kita dengar, Bapa akan mengutus Roh Kudus dalam namaku. Bayangkan saudara, dari sorga diutus Roh Kudus dalam nama Yesus. Bapa Allah yang Maha Kuasa mengutus Roh Kudus untuk menyertai jemaat dalam nama Yesus Kristus. Bukan dalam nama lain, bukan dalam nama malaikat yang wajahnya seperti kilat, bukan dalam nama Musa yang pernah membelah laut, bukan nama Henok yang diangkat hidup-hidup, bukan atas nama Elia yang disambut dengan kereta berapi ke langit, bukan atas nama Daniel yang pernah masuk di gua singa, tapi dalam nama Yesus Kristus. Nah saudara, kalau saja Roh Kudus tidak diutus dalam nama Yesus, apa yang terjadi bagi orang yang akan menerima keselamatan lewat berita Injil? Karena Yesus berkata kepada murid, beritakan Injil. Beritakan Injil. Tapi sebelum itu, dia bilang begini, dalam ayat yang kedua, Lukas 24 tadi. Ini saya ingin baca 49. Lukas 24 ayat 49. Saudara, saya baca bahwa dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Bapaknya Tuhan Yesus. Bapak kita semua. Yaitu akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan. Apa dijanjikan Bapak? Bukan berkat, karena berkat sudah ada di bumi ini. Di waktu kepada Bapak Abraham, olehmu semua bangsa diberkati. Sudah ada. Hikmat sudah ada. Daniel punya hikmat luar biasa. Salomo. Semua kekayaan sudah ada di bumi ini. Apa yang belum dikasih? Janji Bapa. Apa itu? Yaitu Roh Kudus. Makanya katakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu, murid-murid, harus tinggal di dalam kota ini. Tinggal di Yerusalem. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sampai kamu diperlengkapi. Makanya tadi saya katakan, apakah tidak cukup pengalaman Petrus 3 tahun? Penuh, full time. Saya teringat full time ini, pendeta-pendeta di GPDI, full time itu luar biasa. Satu angkatan 7 bulan, hampir 1 tahun ya, 7 bulan. Full time, siang malam. Dia di asrama, bertobat dulu, ada surat rekomendasi, pendeta sudah bertobat lahir baru. Makanya disebut, sekolah kita bukan tempat bertobat. Bukan. Sekolah kita bukan tempat bertobat, dibaptis. Sudah dibaptis, sudah bertobat, lahir baru, ada pengalaman di training. Baru nanti puasa mingguan, sekali seminggu puasa. Mau tamat pendeta, mau tamat sekolah, puasa 3 hari 3 malam. Tiap angkatan 72 jam. Tidak makan, tidak minum. Tak ada sahur, tak ada buka. Tapi saudara, semua lolos. Karena kita mengandalkan bukan kekuatan fisik. Kalau kekuatan fisik saudara, wow sudah lemas. Dulu sebelum ada kemajuan,
menimba air, mengisi berapa bak untuk ratusan siswa. Kita timba air dengan satu kaleng apa itu, kaleng roti. Tarik, penuhkan semua bak. Waduh, lagi puasa pun harus. Menyapu, ngepel, harus. Dan semua saya lihat semangat. Walaupun sudah mau pingsan-pingsan. Tapi ada juga mujizat yang mah sembuh total. Hebat, saudara. Banyak yang sakit mah. Puasa 3 hari 3 malam. 72 jam. Tunggu. Sembuh. Dia kan bilang, melapor sama kepala sekolah. Om, saya sakit mah. Ya, kalau kau percaya, lenyap itu. Dia percaya. Memang betul lenyap, sempurna. Jadi saudara, yang disebut tadi, sampai kamu, sampai selesai. Jadi tiap angkatan, kalau saya 2 kali ikuti 3 hari 3 malam itu. Lain dengan puasa tiap minggu, sekali seminggu. Oh, luar biasa saudara. Yesus bilang, tunggu kamu di kota ini sampai kamu diperlengkapi. Sampai kamu diperlengkapi. Dengan apa? Kekuasaan dari tempat tinggi. Bukan mandat dari pemimpin agama. Seperti Pak Saulus. Dia terima mandat untuk melakukan tugasnya. Ini bukan mandat dari universitas, sekolah tinggi, bukan. Ini mandat kekuasaan dari mana? Dari tempat tinggi, steril. Hebat, saudara. Saudara, kalau udah lewat alam udara ini, tak ada lagi virus. Berarti murni. Kalau dari atas itu, tak ada kong kali kong. Nilai itu tidak ada yang di plagiat. Tadi malam saya bilang plagiat. Tidak ada. Tuhan melihat anak-anak Tuhan layak sudah bertobat, dipenuhkan Roh Kudus. Makanya dia bilang sama murid, tunggulah kamu sampai kamu diperlengkapi. Kalau dalam bahasa Bibel dikatakan sampai disolukkan Tuhamu tot diperbadia. Kayak sarung disoluk. Sarung kan kita masuk di kain sarung. Begitulah dalam bahasa Bibel. Sampai disoluk ke Tuhamu. Kuaso sian benua gijang. Haleluya. Sampai kamu diperlengkapi. Dengan kekuasaan dari mana? Bukan dari orang-orang, bukan dari denominasi, bukan. Tapi dari tempat tinggi. Nanti Yesus pergi, baru dia bilang, Bapa kirim dalam namaku. Memang benar, makanya kita tahu hari Pentakosta. Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2. Ya. Ada baiknya saya juga baca, saudara. Kisah Rasul 2, kalau beberapa ini kita tidak baca lengkap. Ayat 1. Kisah para Rasul 2, ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta. Tiba hari Pentakosta. Ketika Yesus sudah pergi ke sorga. Sudah ada bernama Pentakosta di perjanjian lama. Hari Pentakosta. Ya. Saya tambahkan sedikit. Jadi kenapa kita pakai bukan Pentakosta, tapi kita pakai Pantekosta. Ya, kenapa? Kita bukan pakai gereja Pentakosta, tapi pakai gereja Pantekosta. Itu adalah penyebutan ketika gereja mula-mula pada zaman Belanda ada di Indonesia. The Pentecost, Pinkster in Indonesia. Karena gereja kita di Indonesia tahun 1921 di Bali. Sejarah gereja GPDI dengan memakai nama gereja Pantekosta, The Pinkster. Jadi penyebutannya Pentecost. Jadi makanya terbawa terus, tapi intinya sama. Pentakosta, Pantekosta sama. Ketika hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2. Haleluya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Wah, turunlah dari langit dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Maka penuhlah mereka Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Stop dulu di sini. Berkata-kata dalam bahasa Roh. Itu Alkitabiah. Dalam 1 Korintus 14. Berbicara dalam bahasa Roh membangun diri sendiri. Bernubuat membangun jemaat. Kalau saudara kuat, supaya kuat, berdoa dalam bahasa Roh Kudus. Tidak yang tahu, hanya engkau nanti berdoa, Tuhan apa artinya? Dia pasti beritahu. Orang lain tidak akan tahu, kecuali engkau sampaikan. Kata Alkitab, kalau disampaikan, ada yang menerjemahkan. Tapi nubuat, mengatakan sesuatu yang akan terjadi, membangun jemaat. Maka jemaat, kalau ada nubuat benar, kita akan dengar kata-kata itu. Katakan amin. Tapi kalau engkau suka melawan, kalau tidak benar itu, tidak akan di sorga engkau akan dikenal sebagai orang yang menghalangi rencana Tuhan. Ya, menghalangi rencana Tuhan. Jadi saudara lihat, murid-murid pertama, ketika Roh Kudus memenuhi mereka, murid-murid berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bukan orang mengajar. Tidak ada orang bodoh berkata pendeta mengajar. Tidak ada pendeta mengajar itu. Saya rasa tidak ada. Hanya kebetulan pendeta mendoakan, dia pun berdoa dalam bahasa Roh. Bukan dibilang ikut aku, ikut. Kalau ada itu memang sesat, tidak boleh. Karena hanya Roh Kuduslah yang mengajar orang. Kita bebas. Kalau engkau mulai berkata-kata bahasa Roh, minta Roh Kudus berikan aku berkata-kata dalam bahasamu. Dia akan beri, ikuti, terus bertindak dengan iman. Maka besok engkau akan mulai lagi tahap kedua. Nah memang untuk tahap pertama engkau perlu bertindak dengan iman. Tak usah takut. Kecuali engkau mabuk-mabuk, dan tak mungkin kalau pemabuk, penjudi, orang berdosa yang belum bertobat, tidak mungkin ada kerinduan berdoa dalam bahasa Roh. Tidak ada. Hanya orang yang sungguh-sungguh hatinya. Roh Kudus ingin kita berbicara dalam bahasanya sendiri. Disebut dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tapi di sini saudara lihat bahasa-bahasa lain. Nanti orang lain mendengar, mengerti. Ternyata, nah saudara lihat ayat 4. Ayat berapa tadi? Ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi di Yerusalem pada waktu gereja mula-mula orang Yahudi tinggal. Terus ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak dari seluruh kota Yerusalem, kedengaran rupanya. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar Rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Apa bingung saudara? Murid-murid Tuhan Yesus, bukan orang lain. Mereka berkata-kata bahasa Roh. Orang lain heran datang keliling. Dikatakan mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar Rasul-rasul Tuhan berkata-kata dalam bahasa mereka yang ada di luar. Padahal mereka bukan katakan itu. Tapi Roh Kudus mentransfer. Bagaimana mereka mengatakan menurut logika mereka. Tidak tahu. Kita hanya tahu bahasa Inggris, itu pun lidah kita masih juga tidak benar. Apalagi mengucapkan bahasa Ibrani. Ya, tadi saya ikuti ada satu di YouTube. Anak remaja menyanyi lagu bahasa Ibrani. Saya ikuti bahasanya. Beda. Nah bisa saudara. Karakter lidah itu sudah beda dengan terbentuk. Ya, jadi saudara, lihat ini. Luar biasa. Mereka yang di luar menonton. Karena bingung. Tuhan memang buat itu saudara. Tuhan buat tuh Roh Kudus ada bunyi yang keras dari langit. Sehingga Tuhan gerakkan dari perwakilan bangsa-bangsa yang ada di Yerusalem.
berkumpul keliling. Mereka bingung. Mereka mendengar bahasa perbuatan Tuhan. Ayat yang ke-7. Ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. 9. Kita orang Partia, orang Media, orang Elam, orang penduduk Mesopotamia, orang Yudea, Kapadokia, orang Pontus dan Asia. 10. Orang Frigia, orang Pamfilia, orang Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sampai di sini. Berapa bangsa saudara yang saya tahu 16 tadi malam. Habis itu mereka pulang ke negaranya. Pasti mereka bersaksi, waduh, Allah bicara di Yerusalem. Kamu harus bertobat. Saya percaya mereka jadi saksi semua. Tuhan memang buat di saudara. Sehingga tidak hanya murid-murid, tapi orang lain. Hebatnya Roh Kudus mentransfer kata-kata bahasa roh. Roh Kudus terjemahkan kepada orang lain. Maka saudara, ya, jangan bilang itu pada masa lalu. Kalau saudara katakan bahasa roh masa lalu, tak usahlah percaya Alkitab. Karena kitab ditulis hampir 2000 tahun yang lalu. Tak usahlah percaya Yesus. Tanggunglah dosamu. Kalau engkau berkata, itu masa lalu. Oh, bukan. Ingat, Kisah Rasul tidak ada kalimat penutup. Tidak ada kata penutup. Itu apa? Berjalan terus sampai Tuhan datang baru close kitab Kisah Para Rasul. Haleluya. Jadi saudara, bayangkan ketika sesudah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus bekerja dengan hebat. Sehingga 16 bangsa yang datang merantau, tidak sengaja tadinya. Mereka merantau ke Yerusalem. Tiba-tiba mendengar Allah mengatur semua. Datang di sana dengan tujuan. Karena kau akan mendengar perbuatan-perbuatanku, kata Tuhan. Yang besar. Keselamatan, pengampunan dosa. Itu yang terbesar, saudara. Keselamatan yang terbesar, itulah yang terbesar. Ya. Oh, keselamatan bagi seluruh umat manusia. Yesus mati di kayu salib. Itulah berita terbesar dari segala peristiwa di muka bumi ini. Tidak ada yang lain. Dan tidak ada pernah orang membuat berita itu. Hanya Yesus. Ada juga sih orang tiap hari Paskah membuat hari Paskah mereka disalib, mau disalib. Tuhan tidak suruh, hanya bilang pikul salib. Apa artinya pikul salib? Kehendak. Bukan ambil kayu lalu pikul kemana-mana. Bukan. Salib berbicara kehendak. Pikullah salibku, kata Tuhan. Pikullah walaupun bertentangan dengan kehendakmu. Pikul, laksanakan. Saudara, perbuatan-perbuatan besar. Haleluya. Haleluya. Apa disebut dalam perbuatan-perbuatan yang besar? Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Saudara. Perbuatan-perbuatan yang besar. Ya, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Dalam satu salinan dikatakan. Pasal 2 ayatnya yang ke-11. Disebut dalam versi King James Version.
ayat 11. The wonderful works of God. The wonderful works, pekerjaan daripada Allah yang maha besar. Haleluya. Kalau dalam bahasa Bible itu kan bahasa Batak. Aka halak kereta dot halak Arab. Di hatatabe do itabege di hatahon nasida aka ulaun habal gaun ni debata. Ulaun habal gaun ni debata. Ulaun habalgan kebesaran Tuhan. Tentang itulah yang dikatakan rasul-rasul di kamar loteng. Tapi dimengerti oleh orang-orang lain. Haleluya. Boleh saya bersaksi sedikit saudara? Saya pernah menginjil di Singapura. Padahal di sana dilarang, tidak boleh. Saya pergi keluar bawa Alkitab, saya selalu bawa Alkitab di sana, New King James. Saya minum di dekat Bonavista MRT Station. Ada kedai kopi. Ada orang yang lancang bicara. Saya dekatin dia, saya kenalan. Karena dia lancar bicara, lancang, saya pun terpancing bicara. Saya tidak tahu suaraku besar. Bicaralah kami tentang Yesus. Kan dibilang apa agamamu? Saya Kristen. Oh, macam-macam dia bilang. Saya buka Alkitab. Saya tidak sadar banyak orang keliling berdiri. Saya jadi takut. Kenapa? Suaraku besar-besar. Keluar aslinya. Untung aku tidak ditangkap polisi. Haleluya. Kunyatakan kebesaran Tuhan. Akhirnya dia tidak bisa bantah, saudara. Hanya orang lain jadi ketawa. Kenapa? Belum pernah ada orang yang membuat keok. Orang yang seperti banyak yang bicara ini. Tapi karena firman Tuhan, dia jadi terdiam. Saudara, hebat. Bahwa perbuatan yang besar dari Allah. Haleluya. Akaulaun habal gaun, kebesaran Allah. Itu yang diberitakan. Kebesarannya Tuhan. Kebesarannya mengutus anaknya Yesus Kristus ke bumi ini. Itulah kebesaran Tuhan. Oh, haleluya. Itulah kebesaran. Alkitab katakan, kalau ada orang tidak percaya Allah mengutus anaknya ke bumi ini, Anda membuat Allah berdusta. Itu ditulis Alkitab 1 Yohanes. Maka sudah kalau engkau tak percaya, tak usah komen. Nanti kau berdosa karena engkau mencampuri yang bukan urusanmu. Alkitab bilang, orang yang mencampuri urusan orang lain seperti apa? Seperti orang yang memegang telinga anjing yang sedang berlalu. Saudara berani pegang telinga anjing sedang berlalu, siaplah tanganmu diterkam. Makanya saudara jangan, hormati. Kita hormati juga semua. Agama lain kita hormati. Alkitab kita mencatat, hormati semua lembaga manusia. Kita hanya berdoa. Memang Tuhan bilang mereka akan datang kepada Yesus. Tapi kita wajib hormati juga. Saya kalau lewat di tempat rumah ibadah, wow, naik mobil, saya tidak mau klekson, diam-diam pelan-pelan. Ada orang, pokoknya saudara, hati nurani kita, ada kasih, hormat kepada Tuhan, menghargai orang lain. Tidak pernah kita melecehkan orang lain. Apalagi tentang pemimpin-pemimpin agama, tidak boleh saudara. Nah, bagaimana tadi aku katakan, seandainya ini tidak terjadi, apa terjadi dengan murid-murid? Maka mereka akan lari ketakutan. Karena banyak pengintai-pengintai. Kalau saja Roh Kudus tidak tercurah. Kalau saja janji Tuhan untuk menyertai murid-murid tidak turun. Yang terjadi ialah ketakutan. Petrus pun tadinya dia pergi menangkap ikan dengan murid-murid lain. Tapi ketika mereka mengingat, karena Yesus sudah bilang kepada Petrus, apa dia bilang saudara? Tadi malam sudah aku bilang itu. Rupanya melayani umatnya, Tuhan sebut satu sistem, penggembalaan. Gembalakanlah domba-dombaku. Feed my lambs. Feed, kasih makan. Rawat. 3 kali.
Kasih makan dan rawat, itu pekerjaan gembala, saudara. Kalau gembala tidak boleh ongkang-ongkang kaki, walaupun jemaatmu 1000. David Yonggi Cho, gereja terbesar di dunia, dia tetap jadi gembala. Gembala senior, banyak pembantu. Tapi dia juga besu-besu. Dia kunjungi domba-dombanya. Dia tidak duduk di mobil yang mewah. Saya dengar khotbahnya, dia masih terima persepuluhan. Apa dia bilang? Itu hakku. Dia Tuhan beri. Aku melayani. Orang bilang, kau kaya. Ya, kekayaan Tuhan. Apa salah aku nikmati? Aku bagi. Hebat, saudara. Dia bersaksi itu. Kalau kita ikuti di YouTube, banyak khotbahnya David Yonggi Cho. Dia menggembala. Yang disebut senior pastor. Gembala yang senior. Dihormati. Dia juga sibuk dengan jemaat. Tidak ada istilah di kamar terus, TV semua lengkap. Oh, lalu kemana-mana. Bukan. Dia takut sama Tuhan. Tuhan ini domba-domba. Jadi saudara, karena ada Roh Kudus. Saya ingat pendeta Yonggi Cho pertama katanya belum ada jemaat. Dia khotbah di kebun jagung. Kebun jagung. Belum ada jemaat. Ada kebun jagung dia khotbah. Jagung itu ditiup angin, angguk-angguk. Akhirnya terbukti, saudara. Terbukti dia menangkan orang, dia doakan orang sembuh jadi jemaat. 1. Ya, hamba Tuhan harus begitu, saudara. Harus mencari domba-domba. Kalau boleh, jadikan jadi jemaat. Ya, pendeta David Yonggi Cho pernah lakukan itu. Gembalakanlah domba-dombaku. Roh Kudus datang melengkapi hamba-hambanya. Ada yang menginjil. Hasil penginjilan digembalakan oleh hamba-hamba Tuhan. Bukan dimanage. Bukan supaya ada iuran. Bukan, saudara. Gereja mula-mula sekali khotbah Petrus 3.000 orang. Tidak langsung dibilang, "Hai, bayar iuran." No. Tidak ada itu, saudara. Ketika mereka sudah dewasa dalam jemaat, mereka baca Alkitab. Mereka tahu apa yang mereka beri. Karena mereka tahu kalau mereka beri, karena firman Tuhan, ada janji. Ada janji. Nah, saudara, jadi puji Tuhan. Kenapa, saudara? Kalau Roh Kudus tidak turun ke dunia yang disebut, kita baca nanti, dikuasai si jahat. Dunia ini yang sudah ada banyak kepercayaan terbangun dari keturunan ke keturunan, di desa, di gunung, di pedalaman, di kota, terbentuk kepercayaan. Lihat aja, saudara, Paulus, sesudah dia jadi rasul Tuhan, luar biasa dia rasul ini, dikasihi Tuhan dia, seorang pengetahuannya luar biasa, walaupun dia ganas, tapi Tuhan selamatkan. Dia bilang, aku mau pakai engkau. Dia pergi ke Athena, dia jalan-jalan, rupanya di situ banyak patung-patung, penyembahan, buat nama dewa musim kering, dewa musim hujan, ada dewa subur, dewa kematian, dewa kesehatan. Siapa mau sehat, pergilah ke dewa itu. Terus semua ada gelar, banyak. Tiba-tiba dia terkejut, ada satu yang tulisannya aneh. Apa tulisannya? Kepada Allah yang tidak dikenal. Itulah awal khotbahnya Paulus di situ. Allah yang tidak kamu kenal, pencipta langit dan bumi. Dan memang mereka tidak tahu itu. Mereka hanya tahu dewa asing, dewa keramat, dewa rezeki, dewa hoki. Ya, ada satu. Pasti ada satu, tapi tidak tahu namanya apa. Yang pemilik alam semesta ini, siapa namanya? Paulus bilang, aku beritahukan kamu. Oh, dia tidak takut. Sekalipun banyak dewa-dewa di sana, aku memberitakan kepada kamu satu, yaitu yang disebut tidak tahu nama. Kepada dewa yang tidak tahu namanya,
Ya, dikatakan Yesus. Nah saudara, bayangkan saudara, dia pergi ke sarang harimau. Dia tidak takut. Nah, kenapa rupanya dunia ini? Dalam 2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, di sini. 2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Terus ayatnya yang keempat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Wow. Ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kepada Kristuslah takluk segala pikiran. Karena dia memberi itu, saudara. Tapi iblis telah memanipulasi. Ya, tapi Paulus bilang, kami datang bukan dengan senjata dunia, senjata pengetahuan kayak dulu. Kami datang dengan senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Melainkan ayat 4, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Karena ada kuasa Allah dalam berita Injil, makanya dia berjalan sampai ke mana? Ya, disebut singa beruang kami sudah lalui. Kalau Daniel dikatakan Tuhan kirim malaikat mengatupkan mulut singa. Ada juga penafsir yang bodoh. Itu singa itu karena kelaparannya itu, sehingga membuka mulut pun tidak bisa. Itu saudara, penafsir yang bodoh. Penafsir musuh kebenaran. Dia coba menafsir Alkitab. Daniel, singa tak mau makan karena singanya udah lemas. Tak dikasih makan 2 minggu. Sehingga mengeparkan ekornya tak mampu. Mungkinkah pembenci di Babel membuat itu? Karena semua pembesar di Babel ingin kalau Daniel langsung diterkam. Karena geram. Kenapa? Dia jujur. Memang saudara heran. Kejujuran diserang terus. Daniel tidak ada tidak ada absen. Tidak ada kesalahan. Semua diselidiki. Buku tidak ada. Tapi toh dicari jalan. Apa jalannya? Tidak boleh berdoa selain kepada raja. Atau didapati, diintip, berdoa. Maka ditangkap, masuk lubang singa. Dia jalan-jalan. Sebetulnya raja gemetar. Dia sayang sama Daniel. Karena pada Daniel ada roh hikmat yang mampu menguraikan kekusutan. Tak tahu karena orang-orang sekeliling raja iri. Kenapa itu orang Yahudi buangan itu? Kok dia di atas kita? Daniel kan orang Yahudi, dibuang, ditawan. Karena Tuhan membuang orang Israel. Ada satu Daniel, ada 3 kawannya. Sadrak, Mesak, Abednego. Dan Daniel ini. Tak tahu Daniel punya roh yang luar biasa. Dia dilempar ke lubang singa. Menurut logika orang-orang pembenci yang sangat benci. Sampai mukanya, giginya digigit. Rasain kau Daniel. Hancurlah kau tulang-tulangmu. Tahu-tahu Daniel berdiri, dia memandang ke langit. Sementara singa duduk di belakang dia, ekornya kibas-kibas, lidahnya jilat-jilat hidungnya si singa. Dan tidak ada apa-apa pun. Daniel lihat, mungkin singa ini bilang, menghormati karena ciptaan. Cuma tidak bisa ngomong dia. Mungkin bilang, Daniel senyum. Tapi singa bilang, ya, welcome to kepada markas kami. Waduh, heran. Raja diam-diam pergi. Daniel, hamba Allah, masih ada ke engkau? Daniel jawab, ya Tuanku Raja, kekallah hidupmu. Ternyata didapati aku tidak bersalah kepada Tuhan. Langsung raja pulang.
Panggil semua orang yang menangkap, yang menuduh Daniel. Panggil. Istri, anak-anak, panggil semua. Sekarang kamu pembohong. Kamu siap dilemparkan ke lubang singa. Memang itu resiko. Setiap kesalahan yang belum diperbaiki, kelak ada resiko. Makanya para pengejek-pengejek Tuhan Yesus, yang dibilang Alkitab Mazmur 50, kau pikir aku sederajat dengan engkau, tapi aku akan bawa ini, cemohanmu tentang aku, akan kubawa pada hari penghakiman. Saudara, akhirnya orang yang menuduh Daniel belum sampai ke lantai, belum sampai, singa udah melompat. Sekejap habis, tangkap, goyang, terlempar kepala, ditangkap singa lain, terlempar badan, robek, sekejap lenyap. Saudara, kalau engkau hidup benar, Allah, kalau waktunya Allah membela, semua lenyap. Ya makanya jadilah benar. Tak usah takut. Jadilah benar. Kalau engkau benar, jemaat, jujur kerja. Pernah baca warta jemaat yang beberapa minggu lalu. Ada saya tulis. Judulnya, tetap berdiri sesudah kamu melakukan segala sesuatu. Banyak orang di ujung, endingnya roboh karena masuk penjara. Ternyata masuk penjara kenapa? Ternyata korupsi, koruptor. Oh, anak Tuhan, bekerjalah sampai endingnya. Sorga melihat, malaikat bertepuk tangan. Engkau jujur, berkatilah keluargamu. Saudara, Daniel pun demikian. Nah, jadi saudara, Paulus katakan, kami berperang mematahkan kuasa si jahat di dunia ini, bukan dengan senjata duniawi. Kalau dulu kan dia pakai senjata duniawi, dia ganas, dia buat mukanya merah. Apa nak takut orang, saudara? Kalau dia ada kumis, goyang-goyang kumisnya. Oh, kalau ada yang datang sama saya, goyang kumisnya, saya pun ngeri juga. Dia bilang, bye-bye, tidak mau saya. Daripada bersoal, kalau dia datang sama saya, dia goyang-goyang kumisnya. Ah, saya lebih baik, bye-bye, tidak usahlah, kita perpanjang. Daripada persoalan. Paulus tidak takut. Para penginjil tidak perlu takut. Ada memang perlu saatnya kita bijaksana. Alkitab bilang yang baik lakukan bukan dengan paksa tapi dengan bijaksana. Nah, saudara, coba baca 1 Yohanes 5. Ini dunia ini. Siapa penguasa dunia ini? Coba baca 1 Yohanes 5 ayat 19. Dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bisa dibuka King James? Bisa? Atau versi lain? Oh ya. And we know that we are of God. And the whole world live in weakness. Seluruh dunia dikuasai oleh si jahat. Tapi kita adalah milik Allah. Kita tahu we are of God. Kita disebut dalam 1 Matius manusia Allah. Kita kembali ke bahasa Indonesia. Dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah karena roh Allah sendiri diberikan kepada kita. Kita satu roh dengan Tuhan. Dan seluruh dunia dikatakan berada under. Kalau dalam satu salinan di dalam The Living Bible, under control. Under control and power. Under power and control of weakness. Seluruh dunia. Orang yang belum percaya Tuhan. Ada roh yang menguasai mereka. Hanya orang yang dikuasai roh Tuhan, Tuhanlah yang mengendali mereka. Ya saudara, makanya saya bilang ayat 20. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Haleluya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Haleluya.
Dia Allah yang benar. Nah, saudara, dia telah mencurahkan Roh Kudus kepada gereja, kepada jemaatnya, kepada rasul-rasul untuk menyertai. Tadi saya katakan, apa jadi kalau Roh Kudus tidak turun? Maka mereka melayani seperti orang Farisi, ahli Taurat. Hanya menghakimi, hanya melihat-lihat. Mereka duduki kursi Musa. Karena waktu itu sebelum Yesus datang, pada zaman antara perjanjian Maleakhi sama Matius, timbullah bermacam-macam. Ada satu golongan lagi, golongan usahawan, bangsawan. Apa itu? Orang Farisi, Saduki. Ahli Taurat, orang Farisi dan Saduki. Saduki itu golongan bangsawan, para pebisnis, orang-orang bangsawan. Mereka ini, nah kalau orang bangsawan menggali Alkitab, gengsinya tinggi. Kalau kata bertobat apa ini? Kita asingkanlah untuk orang lain lah itu. Kita kan sudah sukses. Saudara, ketiga ini golongan. Belum lagi kepercayaan lain-lain. Ya, tapi Tuhan begitu mengasihi manusia. Dia mengutus anaknya, dirinya datang ke dunia menjadi korban. Itulah perbuatan yang besar. Sesudah dia selesai melakukan tugas itu. Dari penginjilan, salib, kubur, kebangkitan, kenaikan. Satu lagi tak digenapi, belum. Yaitu hari kedatangannya kedua kali. Nanti kalau dia datang untuk apa? Apakah datang untuk berkorban untuk dosa? Karena dosa harus ada pengorbanan. Harus ada korban. Makanya pada zaman nabi-nabi ada korban-korban. Itu tujuannya gambaran tentang anak domba yang kelak dikorbankan. Dalam kitab Wahyu disebut seperti domba yang disembelih. Dengan darahmu engkau telah menebus segala bangsa, suku, kaum dan bahasa. Seluruh dunia kau layak menerima mahkota ini. Kau layak. Makanya semua yang di sorga sujud menyembah. Karena dialah yang lain membuka kitab itu. Yesus Kristus disebut, engkau telah disembelih. Dengan darahmu, engkau telah menebus. Dengan darah siapa? Darah Yesus Kristus. Kenapa? Darah itu kudus. Tidak noda. Karena dia lahir bukan karena keinginan laki-laki. Lahir karena ciptaan Allah. Kudus. Dia hanya pinjam kandungan Maria. Oh, haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih, ya, mari Tuhan mau menjalankan gerejanya. Karena Tuhan ingin semua bangsa, suku, kaum, bahasa, semua orang datang menerima. Injil diberitakan. Karena itulah dikatakan, Injil kerajaan ini diberitakan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Jadi masih ada orang, suku-suku yang belum mendengar. Namun sudah dekat. Lihat aja saudara, di mana-mana Injil dengan berbagai bahasa telah disampaikan di seluruh dunia. Dengan para misionaris berani mati pergi ke desa-desa. Ya, kita ikuti para misionaris dari Amerika, mereka ditikam mati. Tahu-tahu itu jadi martir. Tumbuh berjuta-juta jiwa-jiwa di sana. Saudara, karena Tuhan punya rencana menyelamatkan, makanya dia beri Roh Kudus. Agar oleh Roh Kudus hidup manusia ada damai, sejahtera, tenang, pikiran hati, ada ketenangan, ada kepastian. Dan yang terakhir saudara, Roh Kudus melengkapi tiap-tiap orang untuk tujuan penginjilan. Makanya ada mujizat. Roh Kudus memberi karunia kepada tiap-tiap orang. Beda, tiap orang beda saudara. Ya, kepada hamba-hamba Tuhan beda karunianya. Tidak boleh ditiru. Tidak boleh Roh Kudus memberi manusia. Ya. Saya pernah ada teman pendeta. Dia lihat ada mesin gereja, mesin genset 30 kilo. Dia datang, kok ada ini Pak Pendeta? Bilang iya, kapan datang? Berapa harganya? Saya bilang saya tidak tahu. Loh dari mana? Dia datang sendiri, bagaimana itu?
Aku berdoa. Tentu ada yang datang dari seberang pulau. Beli, bayar, antar, pulang mereka. Apa dia bilang? Doakanlah dulu aku Amang, supaya ada mujizat. Oh, saya bilang tidak boleh. Karunia aku dengan kurniamu beda. Kalau boleh kau doakan saya. Ya, beda. Mungkin kau nanti berdoa, Tuhan kasih kau pesawat terbang. Tapi buatlah lapangan dulu. Beda dengan saya. Jadi mari saudara, karunia-karunia itu beda saudara. Hargailah, hargai. Tapi kau bisa melihat berkaca kepada firman Tuhan. Benarkah karunia ini? Kalau bertentangan tidak benar, salah. Kalau bertentangan berarti kau sebagai orang Farisi yang dibiarkan aja hidup. Orang ahli Taurat, dibiarkan Tuhan. Tapi ada Roh Kudus, dia berikan engkau karunia. Mungkin mujizat, kau tumpangkan tangan, orang mati, bangkit. Bisa, pasti banyak hamba Tuhan yang mengalami itu. Kami pun sudah alami itu. Tuhan tidak ada wartawan. Doakan hidup hanya di hutan. Yang tahu hanya malaikat. Roh Kudus melengkapi. Melengkapi. Maupun di jemaat. Di jemaat itu kan ada karunia berbeda-beda. Makanya di gereja kita ini ada bendahara. Uang gereja ini bukan kita yang pegang. Bukan. Uang pembangunan begini miliaran. Bendahara pegang. Bukan pendeta. Oh, saya tidak mau itu. Saya minta laporkan sekali 3 bulan. Laporkan kepada jemaat. Tidak ada yang komplain. Semua benar. Belanja, uang dikasih, tercatat. Itu kalau GPDI saudara. Kita gembala tidak mau campur dengan itu. Karena ada orang yang bisa kita percayai. Bisa kita percayai. Bukan karena kaya, bukan. Tapi orang yang penuh Roh Kudus. Saya bersyukur bendahara kita sudah sejak gereja ada di Perawang ini. 20-an tahun. Tetap bendahara. Puji Tuhan, dia melengkapi. Melengkapi berjemaat. Melengkapi dengan jemaat menginjil, berdoa, memberi. Minggu lalu ada seorang malam-malam, dia telepon saya. Om, saya kirim uang 1 juta, tolong nanti dibagi-bagi masa COVID ini. Saya bilang puji Tuhan, saya akan bagi nanti. Saya udah bilang sama anak saya, tolong data siapa yang layak dibantu. Malam-malam saudara. Saya bilang saya akan lakukan. Mana mungkin saya pegang saudara. Oh, masa uang orang miskin kita ambil lagi saudara. Kalau boleh kita tambah. Ya, ada juga orang hamba Tuhan jam 2 malam. Puting beliung di Pulau Merbau. Puting beliung. Gerejanya, atapnya terbang jam 2 malam. Basah semua anak-anak. Tidak ada yang dia kenal, hanya saya. Dia bilang, Om, gereja udah basah, kenapa basah? Atapnya terbang kenapa? Puting beliung. Waduh. Saya tidak bisa ngomong saudara. Yang bisa ku dengar, kirim besok berkat, suruh hitung atap berapa. Tak bisa ku ngomong. Tidak bisa ngomong yang lain. Hanya itu aja ku yang suara, cepat kirim. Bilang, hitung atap semua, besok ku kirim. Oh, puji Tuhan. Sudah tahu? Sejak terbuka sampai pagi mereka berdoa. Dan besok memang ku kirim. Tuhan punya uang kok. Tuhan punya. Bagi aja. Tidak ada yang rugi. Yang untung semua. Saya juga untung. Dia kerajaan Tuhan juga untung. Maka saudara, anak-anak Tuhan, setialah. Kalau engkau beri, memperkaya kerajaan Allah. Beri perpuluhan. Beri nasar, beri pemberian yang didorong hatimu. Tuhan memberkatimu. Roh Kudus ingin melengkapi tiap-tiap orang untuk membangun tubuh Kristus. Baik domestik maupun internasional. Ya, saya pernah ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Pendeta Reinhard Bongke. Lalu mereka, timnya kirim. Saya buat proposal, minta dibantu bangun gereja. Yang dia kirim apa? Isi formulir, bantulah penginjilan. Waduh! Tapi saya kirim, saya berlutut. Tuhan, saya minta bantu, kok mereka juga minta bantu. Ku kasih,
kutukar. Tak pernah dibantu saya bangun gereja, tak pernah. Yang bisa ialah didoakan. Makanya mujizat besar datang karena berdoa. Mari jemaat Tuhan. Hai anak-anak Tuhan. Allah itu besar. Perbuatannya besar. Dia berikan engkau Roh Kudus. Membuka jalan bagimu, akses. Kalau ada Roh Kudus, kau berdoa cepat didengar. Karena aksesmu sudah terbuka. Ada akses. Jalan itu terbuka. Yesus Kristus membuka akses oleh Roh Kudus. Memberikan jalan. Di ujung sana ada malaikat. Benar, dia itu. Dia dengar. Dan dia jawab doamu. Diberkatinya engkau. Diberkatinya keluargamu. Anak-anakmu. Walaupun mungkin ada masalah. Tapi doakan aja. Lihat endingnya. Endingnya selalu baik. Tuhan masih. Endingnya artinya akhirnya. Akhir dari perjuanganmu ada berkat Tuhan. Karena ada Roh Kudus. Jagalah Roh Kudus. Jaga perlengkapanmu. Bersihkan. Jaga baik-baik. Dia yang terutama. Dia yang terutama. Roh Kudus. Membuat kau senang. Membuat kau bangga. Membuat kau ada damai dalam hati dan pikiranmu. Tidak ada yang mampu. Bukan makanan. Bukan minuman. Minuman membawa mabuk. Makanan membuat kenyang gelojo. Tapi Roh Kudus memuaskan hasratmu. Roh Kudus memuaskan hasratmu. Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan memberkati. Pemusik, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan engkau ajaib bagiku. Dia ajaib karena dia pembuat keajaiban. Saudara, lagu ini dikarang oleh hamba Tuhan. Tidak ada boleh mengklaim itu lagu kami. Tidak. Semua yang diciptakan boleh dinyanyikan bersama. Tidak ada mengklaim ini itu lagu kami. Tidak boleh. Semua lagu Tuhan berikan manusia secara khusus karunia untuk mengarang lagu. Tuhan tidak kasih semua. Saya juga tidak bisa karang lagu. Tuhan engkau ajaib bagiku. Tuhan engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan engkau ajaib bagiku. Angkat tangan. Tuhan engkau ajaib bagiku. Ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan Allah yang besar, itulah berita utama Roh Kudus. Disampaikan kepada perwakilan bangsa-bangsa di Yerusalem ketika hari Pentakosta pertama. Mereka mendengar murid-murid berkata-kata menurut bahasa mereka masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Perbuatan besar itu adalah bagaimana Yesus telah menjadi korban untuk menebus dosa seisi dunia. Dan kemudian Roh Kudus itu melengkapi tiap-tiap orang. Memberikan kasih, memberikan sukacita, memberikan damai di pikiran dan dalam hati. Damai menyertai, memberi keberanian kepada Petrus, Yohanes memberitakan Injil
sekalipun di penjara, mereka tidak mengomel. Sekalipun di penjara, mereka tidak mengomel. Dan malaikat datang, tiba-tiba gugur rantai besi dari tangan mereka. Karena ada Allah yang besar menyertai hamba-hambanya. Hamba-hamba Tuhan yang jujur dan tulus diperhatikan oleh Allah. Haleluya. Ampuni mereka Tuhan yang seringkali banyak mengejek, memfitnah para hamba-hamba Tuhan. Oh Tuhan, ampuni mereka. Semoga kesalahan fatal itu tidak menimpa kepala mereka, anak-anak mereka. Ampuni mereka Tuhan. Semoga seperti doa Yesus, Bapa ampunilah mereka. Orang yang ganas menikam Yesus, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Mereka hanya digaji, dibakar semangatnya. Akhirnya kepala pasukan pun bertobat, berkata, benar dia ini anak Allah. Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Engkau baik, Engkau mengutus Roh Kudus, menolong, menghibur, mengajar, menguatkan umat-Mu. Supaya jangan tersesat, jangan kalah, tapi tetap dalam kemenangan yang Kau sudah berikan. Sampai kami mengakhiri hidup ini dengan sukacita. Masuk dalam kemuliaan di rumah Bapa, karena ada para malaikat menyambut orang-orang yang mati dalam Yesus Kristus. Terima kasih kalau 10 malam kami boleh laksanakan dengan baik. Banyak firman-Mu disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, baik dari GPD El Shaddai, dari gereja-gereja lain. Banyak boleh diakses. Semua tujuannya melengkapi jemaat, menguatkan jemaat, agar semua jangan kalah di dunia. Karena di dunia ini ada penguasa yang ingin menyesatkan kami. Ada setan yang memakai banyak cara untuk memanipulasi kami. Tapi ada Roh Kudus, kekuasaan dari tempat tinggi yang sanggup merobohkan tembok-tembok. Dalam nama Yesus kami menang. Dalam nama Yesus hamba-hambanya menang. Umatnya juga menang. Yang sakit sembuh, yang stres dipulihkan, supaya bisa senyum kembali. Yang usaha sudah jatuh karena pengaruh musim COVID. Oh, ada berkat Tuhan menyertai kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Wahai jemaat, diberkatilah engkau. Wahai domba-domba Tuhan, diberkatilah engkau di sini, di yang jauh, dimanapun engkau berada. Saudara-saudaraku dalam Yesus, diberkatilah engkau. Terimalah berkat pencurahan Roh Kudus ini menyertai engkau, menyertai kita, menjalani tugas-tugas kita. Roh Kudus diberikan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, pengasihan dalam Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, sukacita, kebenaran oleh Roh Kudus menyertai saudara. Terimalah berkat ini demi nama Bapa, Putranya, dan demi nama Roh Kudus menyertai saudara. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus.